Biasa diingatkan dengan yang request record. Nah, dan ini ditulis oleh eh Fulan gitu ya, Michael Michael Fulan gitu. Ini kayaknya orang Barat yang terpapar bahasa Arab itu ada Fulannya gitu ya. Dan dia secara gamblang sebetulnya ingin, misalnya kalau dilihat ya, ini yang umum yang dibuat oleh Michael Fulan dan kawan-kawan lah kira-kira gitu di tahun 2020. Jadi masih baru juga ya. Dan dia diawali atau goal dari pembelajaran yang diharapkan itu membangun competencies lah. Jadi ini tuh 6 kompetensi. Kalau ini 4 kompetensi abad 21 ditambah dengan yang lain lah, kira-kira gitu. Jadi di buku ini ada 6 kompetensi yang umum di dunia itu harusnya siswa-siswi itu kayak gini outputnya. Kalau di kita sekarang kan profil pelajar Pancasila kalau kemarin. Kalau sekarang ditambah lagi kan ya, cuma ditambah kewarganegaraan atau apa gitu. Nah, jadi sebetulnya goals atau tujuan belajar, hasil belajar siswa itu pasti sama semuanya gitu, merujuk pada satu hal output yang kemudian itu yang diharapkan gitu ya. Dan kalau diperhatikan misalkan dengan adanya kewarganegaraan atau nasionalisme itu juga mengadopsi kompetensi dari sini gitu sebenarnya gitu. Kalau dilihat ya. Nah, kemudian 6 kompetensi ini bisa secara diperoleh dengan hal yang seperti apa? Yaitu dengan lapisan kedua pendekatan apa namanya? Pedagogi praktisnya gimana, learning partnership-nya dibangun, learning environment-nya dibangun gitu ya. Juga menggunakan digital kalau dia gitu ya. Walaupun mungkin di Denmark sudah agak digital tuh beberapa gitu ya. Kemudian juga sistem ini dibangun bahkan dia bercita-cita gitu ya dan bahkan menyebutkan beberapa contoh di beberapa negara deep learning itu digunakan gitu. Dan dia sudah membangun sistem gitu ya. Atau PKB lah ya. Pembelajar apa namanya? PKB lah, berkelanjutan B-nya. Jadi apa kalau sekarang mungkin lebih ke komunitas belajar lah ya gitu ya, MGMP dan seterusnya kalau dulu gitu. Jadi ini tidak hanya bicara berkaitan di kelas praktikal, tapi juga bagaimana ini dibangun bersama ekosistem yang lebih luas, bahkan mengengage dunia gitu. Jadi dia punya cita-cita dengan deep learning ini sebetulnya kita bisa terhubung dan membangun masyarakat dunia yang lebih baik kira-kira gitu dengan adanya deep learning ini. Itu Masya Allah luar biasa dia punya ini ya buku. Kemudian saya ingin ini buku utama sebenarnya. Nah, apa namanya? Kemudian yang berikutnya saya ingin mengajak deep learning juga dari perspektif ini ya, artificial intelligence gitu. Jadi ini juga ada kaitan nanti dengan deep learning. Nah, kalau kita cari buku-buku yang ada, itu banyak berkaitan dengan ini Bapak Ibu semua, dengan AI gitu atau dengan komputasi. Ada namanya kan komputasional ya, komputasi komputasional di matematik misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya deep learning kalau saya cari, wah kok adanya di teman-teman kalau kita baca bukunya, teman-teman komputer lah gitu atau data science gitu. Karena sebetulnya dia merupakan gitu ya bagaimana AI ini berjalan. Misalkan kan ini machine learning gitu ya. Jadi AI ini kan dia punya kemandirian untuk berpikir mengembangkan dan salah satu metode yang eh, ter ininya adalah deep learning gitu. Yang di dalamnya deep learning gitu. Yang kemudian itu direpresentasikan melalui generative AI. Jadi dan di sini juga ada neural network gitu ya. Jadi bagaimana si komputer ini ingin diserupakan juga dengan kinerja manusia, terutama pada bagian syarafnya gitu, yaitu otak yang sentralnya ya. Jadi kalau bicara deep learning, mestinya memang bicara juga dengan bagaimana fungsi otak itu bekerja gitu. Makanya ketika saya ada istilah deep learning muncul, maka nah ini metode-metode lah ya dalam dalam apa namanya data science gitu. Jadi ini bagian dari metode bagaimana ketika kita menggunakan AI muncul gitu ya. Jadi eh, kalau di bagian otak itu sebetulnya kan kita ketika mencitra sesuatu gitu ya, itu tidak otomatis kan, tapi otak kita itu bekerja gitu secara partisi-partisi lalu kemudian apa itu gitu. Nah, ditiru oleh deep learning ini gitu. Jadi dia tidak langsung misalkan kuning bentuknya bulat orange gitu ya, apel gitu. Itu sangat singkat sekali. Kalau yang deep itu dia dipecah gitu. Dipecah menjadi beberapa bagian. Misalnya nih dari ini warnanya juga tidak hanya oranye. Oranye ini paduan apa? Kemudian rasanya, kemudian bentuknya itu berupa puzzle-puzzle yang kemudian nanti di akhir dia dinamai.
Sama dengan kinerja otak kita. Kinerja otak itu luar biasa. Dia bisa mencitra dari mata, dari penciuman gitu ya. Bahkan detail bentuknya. Dan itu sebetulnya masuk ke syaraf kita itu berdasarkan neuron-neuron yang ada. Keterhubungan neuron kemudian menerjemahkan itu apa. Itulah yang kemudian kalau dalam belajar disebut dengan persepsi atau diasimilasikan itu. Oh, ini dia pengetahuan saya. Ketika misalnya dulu ada cerita orang melihat gajah, gajah itu seperti apa representasikan oleh atau diinterpretasikan oleh orang buta, kemudian dia memegang ekornya, oh kecil, memegang kepalanya, oh gini, memegang hidungnya atau belalainya, oh seperti ini, kakinya seperti ini. Nah, interpretasi itu dimasukkan ke otak. Tapi sebetulnya kalau dia melihat utuh, bukan seperti itu gajah gitu ya. Nah, itulah yang kemudian cara kerja partisi itulah deep learning gitu ya. Jadi eh, dipecah-pecah dulu gitu ya, sedetail mungkin, kemudian dinamai utuh sehingga dia bisa melihat dari multi perspektif. Bahkan ketika jeruk itu dipatahin, generative AI atau AI ini atau deep learning ini mampu menerjemahkan itu masih jeruk tapi sebagian. Tapi kalau dia loncat langsung ke bendanya, dia akan meneruskan hal yang berbeda gitu. Karena datanya sudah banyak gitu. Dengan data yang banyak ini atau kalau dalam otak itu apa namanya? Sistem informasi yang tersimpan di dalam memori gitu ya. Itu sudah banyak, maka itu yang kemudian menjadi persepsi, menjadi keyakinan, menjadi pengetahuan kita sebagai manusia. Sama dengan AI dalam deep learning. Kira-kira gitulah. Ini mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Nah, yang tadi saya jelaskan itu tentang ini. Jadi sebetulnya bicara berkaitan dengan AI itu cerdas, sebenarnya dia niru kita. Dan deep learning itu salah satu metode yang digunakan oleh AI gitu ya dalam rangka mencitra, menerjemahkan, dan mengasimilasikan itu apalah gitu. Jadi kalau kita kan menggunakan sel saraf otak nih, ini otak yang seperti ini kan triliunan sel gitu ya, yang di dalamnya terdapat informasi yang kemudian saling terhubung. Dan keterhubungan semakin banyak, maka dia akan semakin berpengetahuan gitu. Misalkan satu sel ini bicara tadi ya, gajah bagian mana, gajah. Semakin banyak itu akan semakin deep gitu. Jadi tidak gelondongan, kira-kira gitu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan menggambarkan kaitannya dengan sila saraf otak kita. Berikutnya juga dari Puskurjar Kemendikbudristek ya. Ini menarik juga teman-teman. Ternyata kalau saya baca ininya apa namanya paparannya gitu ya, ternyata mendalam itu menarik, holistik banget gitu. Jadi dia kan pembelajaran merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, mindfulness, bermakna, meaningfulness, dan menggembirakan, joyful gitu ya. Jadi senang tapi sadar ini itu belajar. Kadang-kadang kan kita senang dengan speaking, tapi nggak sadar itu lagi belajar gitu. Tapi dia sadar belajar apa, mau apa ke depan, dan prosesnya itu bermakna gitu, kontekstual gitu ya, diperlukan oleh dia. Nah ini nanti semua berkaitan dengan otak teman-teman. Kemudian melalui menarik nih, menurut saya ini keren ya. Ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara kita, tujuan pembelajaran ya. Dari intelektualnya, hatinya atau etika, rasa, estetika, dan olahraga. Jadi paripurna gitu. Manusia Indonesia yang utuh lah gitu. Jadi tidak hanya bicara kepala doang. Nah, saya senang nih kalau lihat apa namanya definisi seperti ini gitu ya. Karena saya penganut holistikisme lah gitu. Jadi kalau mendidik itu walaupun institusi sekolah itu harus memandang semua hal ya, semua potensi atau modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa. Jadi modalitas itu bukan hanya bicara reseptor penerima informasi ya, visual, tapi juga ada modalitas fisik, modalitas yang lebih besar dari itu gitu. Nah, ini senang saya. Nah, kemudian berikutnya, Bapak semua, nah ini yang paling sering terlihat kan ya, yang paling paling sering terlihat di mana pembelajaran mendalam itu dia ada di dalam, bagaimana kemudian dia sebetulnya ingin membangun yang ini gitu ya, dari mulai keimanan dan takwaan, kewargaan gitu ya, kemudian kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penanganan kritis. Nah kalau di buku yang Michael Fullan ini 6C itu gitu ya. Nah kalau di kita itu ini entah apa namanya, apakah masih profil pelajar Pancasila atau tidak, saya kurang paham ya. Kemudian yang berikutnya, nanti ini dibangun dengan prinsip, tiga prinsip. Pertama adalah bermakna, kemudian menggembirakan, joyful tadi ya, kemudian berkesadaran, awareness, mindfulness gitu ya, joy gitu, kemudian juga meaningful.
Dan kemudian ini seperti tadi di kolom chat yang memang Bapak Ibu sudah pelajari, mengaplikasikan, merefleksi, memahami, dilakukan dengan proses seperti ini gitu. Dan ini tuh harapannya ini sama kan dengan tadi ya, pemanfaatan digital, lingkungan belajar yang kondusif, praktik pedagogis, Kementerian Pembelajaran, kemitraan pembelajaran ini sama dengan yang tadi gitu. Tapi hasil akhirnya yang kemudian dikembangkan khas Indonesia, kira-kira gitu. Jadi ini sebetulnya menyempurnakan mungkin ya bisa dibilang menyempurnakan Merdeka Belajar lah dengan profil pelajar Pancasilanya dengan Merdeka Belajar. Diferensiasi apakah masih gitu ya karena agar mereka mampu mencapai kebermaknaan harus relevan dengan siswa itu gitu ya. Jadi harus diferensiasi gitu. Harus tetap ada yang sesuai dengan diferensiasi. Nah, ini sekilas berkaitan dengan apa namanya? Prinsip atau definisi dari berbagai sumber apa itu deep learning. Jadi mudah-mudahan bisa kita pelajari utuh. Jadi mungkin dari sini iya gitu, tapi kita juga belajar oh ternyata ini nggak referensi utama dari Michael Fullan gitu misalkan. Oh ternyata ada perspektif dari AI gitu ya atau data science gitu ya. Dan hari ini saya akan sharing banyak berkaitan dengan deep learning dari Eric Johnson karena saya salah satu lumayan fokus juga di neuroscience gitu ya, di neuroteaching dan Eric Johnson ini buku-bukunya itu bicara semua tentang itu gitu ya. Dan saya salah satu penggemar lah bilang gitu ya. Apa Dr. Eric Johnson ini yang dia memang guru dari awal dari SD bahkan sampai perguruan tinggi gitu ya di Amerika. Kayak gitulah teman-teman. Jadi nanti kita bisa belajar lebih jauh. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu semua menulis ya biar ada interaksi. Silahkan di kolom chat. Kalau misalnya setuju, tulis angka 1 gitu ya. Kalau tidak setuju, tulis angka 0. Nah ya, setuju 1, tidak 0. Pertama, setuju atau tidak, deep learning ini hanya bisa dilakukan pada mata pelajaran tertentu saja. Oke, setuju atau tidak? Kita lihat, oh tidak setuju semua ya. Nah, ada yang setuju? Saya nih, guru Asep, belajar BTK misalnya, susah. Misalnya. Oh, ada yang setuju ya? Masya Allah. Oh, menarik nih, Bu Win. Kemudian juga, oke, rata-rata nol ya. Kemudian berikutnya nih, saya ingin tahu aja. Ada 3 lah ya. Setuju atau tidak, deep learning ini membutuhkan implementasi lebih lama dari surface learning atau simple learning. Setuju atau tidak? Dia membutuhkan proses yang lebih lama dari pembelajaran biasa. Oke, tergantung. Nah, Masya Allah, menarik ini tergantung ya. Ada yang tidak setuju ya. Oke, banyak kan setuju, ada yang tidak setuju, biasa aja sama gitu ya. Oke, siap, baik, terima kasih. Betul ya. Jawabannya ya variatif ya, tergantung gitu. Bisa lebih lama, mungkin ya, bisa lebih cepat. Tapi lebih cepat saya pikir tidak ya. Kalau misalkan apa pembelajaran biasa itu kita tekstual, kemudian juga belajar hanya menyampaikan ilmunya gitu ya. Tapi kalau di deep learning tentu siswa itu harus melalui proses yang lebih dalam lagi. Dia aware terhadap ilmunya, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, dan dia meresapi itu menjadi miliknya. Kira-kira gitu. Jadi kalau prinsip saya, misalkan, ada orang belajar kayak gini nih, saya harus bisa belajar lebih dari itu, kira-kira gitu. Apa yang dia baca, apa yang dia tulis, kayak gitulah. Maka sebetulnya kalau deep learning, harusnya sih memang lebih lama gitu ya, ketimbang surface learning, harusnya ya. Atau simple learning lah, dengan topik yang sama ya, bukan dengan topik yang berbeda gitu. Jadi dengan topik yang sama, misalkan bicara matematika berkaitan dengan bilangan desimal, mau deep learning atau surface learning mestinya sih agak berbeda gitu. Nah, kayak oke, terakhir kira-kira deep learning ini tidak sesuai dengan Merdeka Belajar, setuju atau tidak? 1 atau 0, setuju atau tidak? Setuju 1, 0 tidak ya. Deep learning ini tidak sesuai dengan Merdeka Belajar. Ada yang setuju? Wah, tidak ya. Oke, Masya Allah. Tidak ya. Guru Anita hadir ya. Guru Muhya, Guru Reta. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk antusiasnya berarti hadir nih. Udah 123 orang. Baik, terima kasih. Jadi, ya, jangan sampai Merdeka Belajar yang kemarin sia-sia dong ya. Insya Allah gak sia-sia teman-teman. Karena sebetulnya relevan dan disempurnakan. Hanya mungkin kemarin saya ngobrol misalkan dengan BGP mana ya, pokoknya BGPA lah ya.
Memang mungkin di istilah-istilah nanti akan ada perubahan. Salah satunya kan sudah ada muncul ya, penerimaan mahasiswa baru berubah, zonasi berubah gitu ya. Dengan sebetulnya sama. Jadi jangan sampai semangat di Merdeka Belajar kemarin yang positif ya, yang baik itu hilang seketika. Enggak ya teman-teman, insya Allah. Karena saya juga terlibat nih di Merdeka Belajar ini ya, di Kemendikbud gitu ya. Jadi cukup apa namanya mengikuti lah gitu ya program ini, dan beberapa hal ini sangat baik gitu ya buat, dan sangat transformatif terhadap paradigma guru dalam mendidik, terutama berpihak pada siswanya, kemudian apa ya, membangun pembelajaran yang lebih apa ya, bermakna gitu, terdiferensiasi dan sebagainya. Ya, terlepas dari kekurangannya. Baik, terima kasih untuk antusiasmenya. Nah, saya mulai masuk nih. Tadi kan pembukaan ya. Kita memaknai dulu apa itu deep learning gitu ya. Deep learning berdasarkan beberapa diferensi. Ini juga dari Michael Fulan, beliau menyampaikan kalau deep learning itu pendekatan belajar fokus pada pemahaman mendalam, analisis kritis, dan integrasi ide-ide baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi ada kata kunci nih, mendalam, ada analisis, ada ide baru, dan ada pengetahuan sebelumnya. Gitu ya. Jadi tidak menafikan bahwa siswa itu sama seperti mereka belajar tidak lagi menggunakan prinsip Pavlov gitu ya, bahwa anak itu bukan Pavlov, ya Pavlov ya, atau John Locke ya, lupa lagi. Anak itu kertas kosong gitu ya. Jadi bukan mereka itu membawa pengetahuan, paling tidak membawa konteks yang ada di rumahnya. Ketika mereka belajar desimal misalkan, mereka tuh yakinlah sudah melihat barang yang namanya bilangan desimal gitu, kira-kira gitu. Maka dikuatkan dengan itu gitu ya. Dan di deep learning semakin itu terhubung dengan pengetahuannya semakin bagus gitu ya. Dan ini sama juga dengan di neuroscience teman-teman. Kemudian kalau surface itu pendekatan belajar yang fokus pada hafalan aja dan penguasaan fakta untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti lulus ujian. Dan saya sudah apa ya, dengan survei ini bisa sukses, bisa ujian nasional, bisa gitu. Saya beberapa konsul jadi bagian ini ya, bagian dari diskusinya teman-teman sekolah tertentu lah. Jadi ada satu sekolah sebetulnya sejak dulu ya, sejak ujian nasional itu kalau saya tanya porsi kurikulum nasional itu sedikit gitu, 10%. Mereka fokus membangun yang tadi itu, karakter-karakter kritis, karakter-karakter kemandirian, dan seterusnya, kolaborasi, itu fokus di sana gitu. Fokus di sana, tanpa memperhatikan yang surface, hafalan, dan sebagainya. Nah, untuk hafalan, dia ada di semester akhir. Misalkan di SD kelas 6. Dan lulus ujiannya, lulus, nilainya baik, baik. Karena sudah dibangun kemandirian belajarnya gitu. Sehingga dia bisa melakukan lompatan-lompatan. Bahkan dalam proses belajarnya pun, dia sebetulnya mempelajari yang hafalan itu gitu. Hanya metodologi di sininya beda. Nah, jadi jangan takut teman-teman dengan apa ya, takutnya anak tidak bisa jawab gitu ya. Kemudian dengan pembelajaran yang panjang dan berbasis pada konteks dunia nyata dan juga proyek misalnya, nah, itu tetap akan membelajarkan mereka. Justru akan lebih banyak mereka dapatkan. Ya. Kemudian juga eh, apa nih, ini mungkin saya akan singkat saja ya ciri-cirinya ya. Ini ciri-cirinya mungkin nanti saya share aja ininya ya, materinya biar agak langsung ke materi karena waktu kita terbatas. Jadi saya lanjut aja. Jadi intinya kalau deep learning ya dia hubungan antar konsep ya. Jadi memang menghubungkan konsep A, konsep B bahkan dengan dunia nyata gitu. Kalau untuk survei ya menganalisis informasi gitu ya. Pokoknya bagaimana dia menjawab hal yang kemudian sudah dia pahami aja gitu. Tanpa dia harus berpikir yang lebih kreatif. Kira-kira gitulah. Jadi tanpa upaya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kayak kelebihan kekurangan. Nanti mungkin kita belajar lebih jauh terkait dengan ini. Jadi eh, dua-duanya sebetulnya harus harus ada atau enggak ada nih. Surface learning sama deep learning sebetulnya. Gitu ya. Oke, ini kelebihan surface learning, deep learning. Nanti saya ini aja. Jadi ya sebetulnya kita juga perlu yang surface gitu. Makanya sebetulnya ada isu di mana deep learning itu bertolak belakang dengan surface learning gitu ya. Sebetulnya iya, tapi nggak gitu juga karena keduanya tidak selalu terpisah. Jadi bisa bergantung pada situasi tertentu. Ada kalanya untuk topik tertentu memang anak diberi pemahaman yang surface saja gitu, yang simple aja, nggak perlu mendalam banget. Misalkan untuk konsep-konsep tertentu gitu ya, sederhana. 5 menit mereka sudah bisa, bahkan mereka suruh mencari udah bisa. Nah, dan dalam deep learning itu juga jadi bagian sebetulnya.
dari proses pembelajaran yang ada. Jadi memang disatukan. Jadi jangan sampai kita juga melupakan material ya yang menjadi landasan mereka membuat sesuatu. Kalau di project misalnya mereka buat karya gitu ya, atau buat sesuatu gitu ya, tapi dia harus belajar tentang ilmunya juga gitu. Tapi belajar ilmu bukan yang utama, itu bedanya. Belajar ilmunya atau mencari informasinya itu adalah bagian dari proses belajar yang terkecil. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi bisa disatukan teman-teman. Jadi bukan yang bertentangan insya Allah. Nah, yang ingin saya diskusikan pada kesempatan hari ini, ingin saya sampaikan itu sebetulnya membedah bukunya DELC-nya Eric Johnson dan Leanne Nicholson. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan ini ketika saya mendengar istilah deep learning, saya sebetulnya langsung kebayang buku warna biru gelap gitu. Dan itu adalah buku ini gitu. Udah lama saya baca itu 2000 berapa ya? 14 ya. Saya coba praktikan juga gitu ya. Lalu kemudian, oh di mana bukunya? Wah saya cari-cari gak ada gitu ya. Yang buku bahasa Indonesianya ya. Oh, ternyata waktu itu kayaknya saya belajar dari perpus. Akhirnya saya mencari nemulah kemudian e-booknya yang lama ya. Jadi itu juga bisa kita pelajari. Yang nanti insya Allah saya akan bagikan di sini e-booknya ya. Walaupun ya dengan bahasa yang ada ya. Nanti terjemahkan gampang banget lah untuk menerjemahkan teman-teman. Nah, ini siklus deep learning lah, kira deeper learning ya. Jadi dia sangat komprehensif. Jadi kalau dua orang ini sebetulnya mereka guru juga, dan yang satu pengembangan di neuroscience gitu. Jadi banyak bukunya kayak Eric Johnson tuh brain based learning kayak gitu lah. Saya mengoleksi bukunya gitu ya. Kemudian juga ada apa berkaitan dengan semua berkaitan dengan otak gitu. Dan menarik lah karena dia bukan bicara hanya penelitian tapi juga sudah praktik gitu ya di sekolah-sekolah gitu karena dia guru kan gitu, pengajar. Jadi dia awali dengan yang pertama nih, perencanaan kurikulum. Jadi kalau ingin belajar yang lebih mendalam maka mari rencanakan kurikulum itu sebaik mungkin yang sesuai dengan siswa kita gitu ya, yang sesuai dengan bahan ajar yang ada, yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, ini nanti sebetulnya ini yang lebih mudah kalau kita nggak pusing itu bisa kalau di buku ini sebenarnya banyak teknik-teknik yang digunakan gitu ya kayak menggunakan apa peta konsep dan sebagainya. Tapi ini juga bisa pakai AI teman-teman gitu ya. Coba misalkan nanti kita saya praktikkan berkaitan dengan apa ya menganalisis CP-ATP gitu. Jadi kalau bikin ATP itu kan atau download agak pusing ya pakai AI aja, pakai ChatGPT aja itu gampang banget. Jadi kita nggak mikir. Jadi langsung gitu ya. Kemudian yang kedua asesmen awal atau pre-assessment ya. Jadi sebelum kita melakukan hal yang lain, maka kita harus juga tahu siswa. Kalau sekarang itu mungkin asesmen diagnostik lah, kayak gitu. Kemudian berikutnya, langkah ketiga, jadi ini siklus ya. Budaya belajar positif, membangun budaya belajar positif. Jadi kita harus merencanakan juga kira-kira agar pembelajarannya itu progresif gitu atau apa namanya ya, apa istilahnya itu. Pokoknya positif lah. Jadi siswanya antusias gitu ya, kitanya semangat, mereka dapat ilmu banyak, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga harus dipertimbangkan sejak membuat RPP, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itu aktivasi pengetahuan awal. Karena tadi kunci dari deep learning ini agar dia deeper, lebih mendalam lagi, maka kita harus mengaktifasi pengetahuan awal mereka. Jadi karena siswa kita bukan kertas kosong, mereka sudah punya pengalaman hidup, mereka mungkin sudah pernah membaca, dan bahkan kalau bisa kita stimulus mereka untuk membaca misalnya di rumah, lalu mereka kita aktifasi di kelas. Nah, ini aktivasinya seperti apa? Ini banyak juga hal yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya akuisisi pengetahuan baru gitu. Jadi dari pengetahuan awal, lalu kemudian kita sajikan pengetahuan baru. Kira-kira pengetahuan baru seperti apa yang mereka akan dapatkan, gitu ya. Nah, dan berikutnya ini memang agak panjang sebenarnya ya di buku ini, tapi menurut saya banyak hal yang praktis yang bisa dilakukan gitu. Menarik ya. Jadi kalau ini ada sekitar 40-an lebih lah teknik-teknik gitu ya yang dilakukan oleh dia. Kemudian pembelajaran mendalam, baru memproses pembelajaran mendalam. Kalau ini di proses kelasnya. Dan ini yang akan pendekatan ini yang kemudian menjadi apa ya starting utama gitu ya, atau menjadi hal utama yang hari ini kita akan kuasai gitu. Ketimbang semuanya ini banyak. Gitu. Jadi mungkin yang utama adalah ini. Dan menurut saya ini akan jadi kalau ini sebenarnya udah biasa ya teman-teman, tapi perlu pengingat gitu. Kalau untuk yang ini mungkin lebih ke insight utamanya ada di sini sebenarnya. Bagaimana
agar pembelajaran di kelas itu masuk diproses dengan cara yang lebih mendalam dalam apa? Dalam otak manusia. Karena deep learning circle ini itu dikaitkan dengan bagaimana cara otak bekerja. Karena Eric Johnson ini sekali lagi banyak menulis berkaitan dengan otak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Dan terakhir evaluasi. Apa yang dievaluasi? Bukan hanya evaluasi berkaitan siswa, tapi evaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian apa namanya ya tidak mengevaluasinya. Nah di sini di stimulus. Kenapa demikian? Ini bagian terpenting agar pembelajaran itu semakin mendalam ke depannya. Kira-kira gitu. Oke, saya akan mulai. Jadi ada 7 ya. Mungkin nanti di beberapa bagian saya akan singkat. Nanti setelah ini juga mungkin saya akan coba analisis kurikulum ya. Jadi menggunakan AI. Jadi mungkin nanti saya coba. Tadi saya sudah nyoba karena sebelumnya pernah nyoba juga. Nanti saya ilustrasikan di sini sedikit ya. Ternyata ChatGPT itu bisa membantu kita memikirkan hal-hal yang mungkin menurut kita ruwet gitu ya. Dulu mungkin lama banget per detik sekarang udah bisa. Dan nanti di akhir saya akan juga mensimulasikan bikin RPP itu cepat banget gitu ya teman-teman dengan cara seperti apa. Pokoknya duduk manis selesai gitu. Eh, Maksudnya ininya ya apa? Kecuali itu sudah bagus, kecuali itu kita ingin perbaiki maka ya tetap harus kita gali satu-satu. Yang paling bagus sih satu-satu gitu ya. Baik, pertama nih, merencanakan capaian pembelajaran dan kurikulum. Ini yang paling penting. Tujuannya adalah menghubungkan standar dengan kurikulum untuk mencapai unit pembelajaran yang bermakna dan struktur. Jadi, agar pembelajaran bermakna kira-kira apa? Bahkan saya di sini menganalisisnya biasanya dengan konteks yang kita miliki, dengan sumber belajar yang kita miliki. Misalnya bicara berkaitan dengan math gitu ya, eh, maka agar dia konteks. Saya kadang-kadang bingung di matematika itu. Bagaimana cara mengkontekstualkan dia dengan siswa gitu ya. Terus saya ada warung, ada apa, saya masukin prompt gitu ya. Lalu kemudian ada ide-ide yang kemudian bisa kita ambil gitu dari sana gitu ya. Jadi nyari ide, oh hari ini ada teman yang lain lah AI gitu ya. Nah, ini identifikasi konsep dan keterampilan, gunakan strategi ini ya, mengelompokkan. Ini memang agak ini ya rumit ya. Kalau dalam praktiknya sebetulnya yang manual itu dia sama dengan kayak menyusun ATP lah sebenarnya. Jadi mana yang kemudian kuat apa lebih dahulu, mana yang lebih ini, mana konsep-konsep yang bisa diberikan surface aja, mana yang bisa ditugaskan. Nah, kayak gitulah kalau dalam praktiknya gitu ya. Kemudian rancang urutan tujuan pembelajaran dan harapannya itu bisa disesuaikan dengan pre-assessment siswa gitu ya. Kemudian buat pernyataan esensial untuk memotivasi siswa dan memandu pembelajaran. Jadi jangan lupa juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengaktifkan otak siswa gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, coba saya ini ya sedikit dulu lah. Coba simulasikan sedikit berkaitan dengan analisis kurikulum ya salah satunya gitu. Jadi bagaimana cara menganalisis kurikulum ini? Tadi saya sudah coba gitu misalkan gini ya. Misalkan saya kan kalau nyari CPATP udah ada sebenarnya, tapi kan panjang gitu. Nah, kita bisa kalau misalkan pada kesempatan nanti itu ada hal yang perlu dicari sama kita gitu, maka itu bisa kita buatkan aja di teman-teman. Lihat nggak ya? Nah, jadi misalkan saya biasanya menggunakan konteks ini nih. Nah, ini ya. Ini yang gratis ya teman-teman ya. Jadi saya biasanya pakai, nah misalkan ini ya. Jadi nanti ada rumusnya sebenarnya, walaupun ya gampang aja lah. Kita bisa ini kok diskusi kok gitu dengan AI itu apapun gitu ya. Nah misalkan gini ya, saya coba copy yang tadi. Jadi konteksnya itu saya adalah guru matematika SD kelas 4. Saya ingin membuat alur tujuan pembelajaran untuk capaian berikutnya. Ini capaiannya masukin aja sini gitu kan. Uh, Masukkan perintahnya. Buatkan saya alur tujuan pembelajaran dari yang mudah hingga yang susah, bukan sudah ya. Hingga yang susah. Buatkan hingga 15 tujuan pembelajaran. Misalkan gitu ya. Maka dia sebetulnya akan secara otomatis kita nggak perlu mikir buat alur tujuan. Nah ini bagian pertama di deep learning ini sebetulnya. Kalau misalkan kita, nah ini udah langsung nih. Dan eh, si ChatGPT karena dipakai banyak oleh guru itu juga menyimpan memori-memori kan neural system tadi gitu ya. Nah, ini juga sama gitu. Nah, jadi ini sudah ada 15 nih ATP-nya gitu, alurnya. Kalau tidak apa namanya? Tidak puas tambahkan lagi bisa gitu. Misalkan tambahkan 5 lagi boleh gitu ya. Nah, ini berarti kan yang 15 ini yang paling susah ya.
Sehingga ketika misalnya mau membuat pembelajaran lebih mendalam yang menantang, maka kita coba lihat di sini gitu ya. Oh, bisa jadi nomor 13, 15 gitu. Misalkan kita mau buat perintah apa lagi, misalkan ya buat konteksnya gitu. Apa pembelajaran seperti apa itu bisa aja gitu. Jadi menganalisis kurikulum dan apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan standar anak-anak yang seperti ini itu juga bisa. Misalnya saya punya anak di SLB gitu ya, tunarungu gitu ya misalnya gitu ya. Kemudian ingin mengajar ini, kalau bingung tanya ini aja gitu. Itu bisa nanti akan muncul gitu. Rekomendasi, ide-ide ya, itu muncul aja gitu ya. Dan ya kalau udah gini lah bisa kita langsung aja kasih instruksi karena kan di awal dia itu nyimpan memori yang pernah ada ya, yang pernah ada di sini gitu, yang pernah ada di akun kita. Walaupun memang untuk yang uh, ChatGPT lebih tinggi itu berbayar sebenarnya, tapi dia gratis 1 hari gitu ya. Nah ini yang pertama. Jadi Alur sudah bisa, misalnya berikan saya ini ya, saya ini ngarang aja. Berikan saya apa ya? Pembelajaran yang kontekstual gitu ya untuk setiap tujuan pembelajaran pembelajar penjalan di atas. Jadi kita kayak ngobrol aja udah. Nah, generative AI ini yang dia lakukan sebetulnya itu deep learning. Jadi koneksi-koneksi yang ada itu langsung nyambung. Nah, dengan kontekstual aja, pembelajaran kontekstual itu langsung ada gitu. Coba aja nanti deep learning gitu ya, bisa aja. Gitu. Nah, misalkan ini ya kita ambil nih, kepikiran nggak kita sebelumnya? Kalau kita mikir lama, biasanya lama sekarang gampang banget. Misalkan mengenal bilangan cacah hingga 10.000. Aktivitasnya pasar angka. Siswa berperan sebagai penjual dan pembeli di pasar menggunakan angka-angka hingga 10.000 ya kan. Kartu nilai tempat. Gitulah. Ini kan familiar di kita. Kalau mungkin nggak ada ide, ini menarik gitu ya. Jalur perjalanan Dubai, dia keren-keren. Hari ini sudah, bahkan sudah ini ya, sudah hampir otentik gitu. Kue dalam loyang. Ya, mantap lah. Jadi ide yang nggak kita kepikiran bisa kita munculkan. Kalau kurang misalkan berikan contoh 5 bisa gitu kasih perintah aja sampai dia mentok oh jawabannya kok jelek. Nah, ini salah satu cara menganalisis kurikulum dan juga mungkin pendekatan dan bahkan bisa dari tujuan ini dibuatkan misalkan ini ya nanti itu ada bagian asesmen. Eh, Buatkan saya apa namanya rubrik ya apa namanya assessment tools assessment lah ya. Sorry. Tools assessment yang sesuai dari tujuan pembelajaran di atas. Jadi ini continue from continue lah. Jadi sebetulnya kalau belum ada yang atas itu gak akan ini terjadi. Kira-kira gitu ya. Wih, cepat kayak gitu lah tebak angka tuh. Ini banyak ide. Oh, jadi ya kita bisa menjadi guru yang super. Gitu ya. Kalau AI itu keren, kita akan jadi super keren karena bisa menggunakan dia untuk kebermanfaatan buat anak. Ini ilustrasi saja bagaimana kita menganalisis kurikulum ya. Kita mengambil yang mana, kemudian mencari formatif. Nah, dan ini nanti dimasukkan ke dalam format RPP yang ada gitu ya di Perlen. Oke, saya akan lanjutkan lagi namanya. Ini apa nih di ini? Oh, ada diskusi mantap. Curhat juga bisa. Bener ya, curhat juga bisa ya. Betul, betul. Pakai bahasa curhat juga bisa. Nah, bagi guru-guru yang jarang menggunakan, oh, sayang banget lah ya. Gunakan aja dan nggak usah takut gitu. Ini langkah pertama ya. Jadi analisis kurikulum bisa pakai AI gitu. Kayak tadi lah salah satunya gitu ya. Kalau misalkan kita ingin pertanyaan esensial itu kan agak susah juga tuh. Buatkan saya pertanyaan esensial atau pertanyaan driving question itu apa? Pertanyaan pemantik ya yang esensial lah gitu ya. Jadi silahkan diklik. Dia juga udah pinter gitu. Sudah bahkan ketika kita banyak mencari itu dia langsung belajar dari apa yang kita cari dan jawaban kita gitu. Nah, kemarin itu ada juga apa ya kerja sampingan yang memang tugasnya itu mengkoreksi apakah jawaban AI ini bagus atau enggak gitu. Itu bisa teman-teman kalau mau cari aja itu ada. Saya pernah aduh, tapi bahasa Inggris gitu ya. Apa namanya berat kalau misalkan hal yang memang itu ya istilah-istilah tinggi gitu ya. Kecuali mat gitu gampang kan ininya bahasa Inggrisnya. Nah, gitulah. Jadi itu juga ada. Apalagi ChatGPT itu banyak banget. Ibarat
neural gitu ya, sistem saraf, dia udah menyimpan banyak sel neuron-neuron gitu, banyak gitu, yang berkaitan dengan konteks yang sama. Sama dengan manusia gitu ya. Kalau apa bedanya kita dengan Einstein? Bedanya adalah Einstein itu menyimpan memori yang banyak berkaitan dengan fisika misalnya. Nah, kita enggak gitu. Kita banyak menyimpan memori yang banyak tentang apa? Tergantung ya. Maka kita akan ahli di situ gitu ya. Makanya pengalaman jadi secara belajar terbaik itu benar karena dia menyimpan banyak memori tentang itu. Apalagi dikuatkan dengan emosional, teman-teman. Wah, keren. Oke, lanjut ya. Yang kedua nih, tahap kedua asesmen awal. Ini teman-teman sudah tahu lah bagaimana cara mengaksesnya ya. Jadi menilai pengetahuan awal siswa agar guru dapat memulai pembelajaran dari tingkat pemahaman yang sesuai. Contoh pretest, asesmen diagnostik, dan seterusnya lah. Buat catatan individu. Biasanya cuma gaya belajar di kita ya. Bisa juga kerjasama majmuk atau preferensi kognitif juga bagus juga tuh. Jadi saya pernah coba dan itu kalau untuk orang dewasa itu relevan banget gitu ya. Jadi orang-orang dengan kategori kognitif tertentu itu berbeda dengan yang lain. Ada yang teratur gitu kan, ada yang acak cara berpikirnya. Nah, itu bagus juga. Nanti cari ya, coba searching aja cara menentukan preferensi kognitif. Saya lupa namanya itu siapa ya. Nah, itu juga kemarin saya pernah ngisi pelatihan terkait dengan itu. Bahkan catatan individu siswa. Dan ini juga bisa kita gunakan prompt dan seterusnya lah. Baik, yang ketiga, teman-teman. Jadi ini jangan dihilangkan tuh. Asesmen awal itu seperti apa kondisi siswa kita, terutama kaitannya dengan materi kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membangun pembelajaran yang positif, belajar yang positif, budaya belajar positif ya. Jadi menciptakan lingkungan yang positif, aman bagi siswa, dan memotivasi siswa untuk belajar mendalam. Jadi bukan tegang, siswa gak termotivasi gitu ya, atau bahkan mereka jadi main-main, bukan yang seperti itu. Nah, teman-teman, saya yakin tahu tekniknya, apalagi kemarin misalnya di guru penggerak atau di SGI dulu tuh sejak lama ya, bagaimana membangun ini. Salah satunya misalkan dengan adanya role ya, aturan gitu ya, yang disepakati. Kemudian ya kesepakatan kelas yang disebutnya. Jadi pastikan kegiatan belajar terproteksi dan bebas dari ancaman. Nah, ini juga berkaitan nih dengan otak manusia. Kalau manusia itu terancam terus gitu ya, siaga terus, maka gak akan masuk kepada memori jangka panjang dia gitu. Jadi dia kayak reptil aja, otak reptilnya kayak gitu. Mendorongan hubungan positif antar siswa dan seterusnya lah. Ini dibangun dan saya yakin dengan pengalaman teman-teman 20 tahun, mestinya sudah tahu gimana caranya. Ketika ada kelas baru, bagaimana membangun hubungan positif antara saya dengan dia, antara mereka dengan siswa lain gitu ya. Saya misalkan ada satu guru keren ya, dia mempersaudarakan muridnya. Gitu. Jadi targetan dia tuh kurang, dia persaudarakan dengan yang lain. Nah, dan ini bertanggung jawab gitu, positif gitu. Jadi tugas si A dan si B nih siswa ini karena dia dipersaudarakan itu ketika dievaluasi dilakukan gitu. Bagaimana diingatkan apa yang sudah dimutabaah. Keren lah itu. Itu bagian dari bagaimana membangun positif. Menurut saya keren juga itu. Dan banyak hal lah ya, hindari situasi yang bullying ya, dan seterusnya stres berlebih itu juga mengurangi daya apa namanya serap otak anak. Jadi harus seger nih kayak ini nih, kayak apel lah ya, kira-kira gitu. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ya. Terus kemudian yang strategi berapa nih? Kelihatan di saya. Strategi keempat, mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Jadi di awal itu harus diaktifkan. Langkah ini bertujuan untuk membantu mereka menghubungkan informasi baru dengan yang mereka miliki. Atau yang lebih dikenal di istilah pedagogi itu namanya apa? Apersepsi ya teman. Apersepsi. Dan ini sebetulnya kalau di bukunya ya, agar ada super highways gitu. Jadi jalan pintas gitu ya yang cepat lah gitu jalan yang super jadi dia langsung klik gitu ya ketika belajar sesuatu yang baru karena dia sebetulnya sudah punya pengetahuan menyimpan memori yang lama hal-hal baru apa yang kontekstual kita paling tahu gitu ya bahkan kita bisa melakukan pre-assessment tadi gitu misalnya nih terkait saya guru matematika misalnya bangun ruang gitu maka di pre-assessment yang paling sederhana adalah refleksi sebelum pembelajaran. Apa yang kamu ketahui, benda-benda apa saja yang dia ketahui, didaftar. Nah, benda-benda itu dengan konsep nanti bangun ruang kita, itu akan terhubung gitu. Apalagi itu di, apa ya, sempurnakan di kelas gitu ya, secara klasikal. Jadi gitu Bapak Ibu semua. Karena ini kunci dari definisi pembelajaran deep learning yang ada di deeper learning ini gitu. Nah, ya. Kemudian berikutnya, nah,
apa ini pendekatan yang bisa dilakukan ya tadi ya, eh, making connection, membantu saya melihat hubungan antara informasi lama tadi sudah saya ini kan, framing and pre-exposure, memberikan gambaran awal atau pengenalan sebelum saya masuk ke pembelajaran baru. Jadi dikasih gambaran awal, bahkan kalau di buku-bukunya si Eric Jensen, dia salah satu yang ini itu ya memberi gambaran utuh dulu, pernah diadopsi kan di kurikulum K13 kalau salah. Jadi selalu ada peta konsep yang utuh dulu. Karena otak manusia itu ketika sudah tahu yang utuhnya, dia akan mudah yang kecil-kecilnya. Karena sudah koneksi, oh ini tuh ini gitu. Gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga atau bisa di akhir juga. Kemudian yang terakhir, questioning and discovery. Jadi jangan lupa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan penemuan ya. Jadi menggali atau induktif lah. Jadi pembelajaran hari ini harusnya pembelajaran itu semuanya induktif gitu. Jadi bukan dikasih tahu lalu implementasikan ke rumus, gak gitu. Dia cari dulu gimana apa ini gitu ya, lalu kemudian dinamai gitu. Nah, ini juga sama dengan quantum learning dan seterusnya sama aja gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang lama, tidak ada yang baru dalam dunia pendidikan kita, tapi yang pasti adalah masalahnya tetap sama. Gitu ya, kalau saya diskusi terkait dengan pendidikan ini, maka Bapak Ibu semua ya harus banyak hal yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ya, agak percepat. Pastikan siswa memperoleh pengetahuan baru. Jadi kita harus pastikan pengetahuan baru apa yang dia akan miliki. Sama seperti tadi, mungkin ini sudah yang barunya nanti setelah ini gitu ya, di strategi keenam menurut saya. Karena sebagai guru yang lain sudah biasa lah gitu. Kalau saya dampingi guru itu harusnya sudah khatam bagaimana merencanakan kurikulum, bagaimana memperoleh pengetahuan umum. Hanya mungkin perlu teknik-teknik yang mendukung gitu ya. Nah, teknik ini memang nanti bisa saya bagikan juga lah kapan-kapan gitu ya. Jadi kalau di strategi ini agar membantu mereka mendapatkan informasi baru dengan cara yang bermakna dan relevan. Tadi sudah banyak dijelaskan. Pada tahap ini siswa mulai membangun kerangka dasar pemahaman melalui berbagai metode penyampaian informasi. Jadi apa namanya? Dengan segala metode dia sudah kemudian mengetahui sesuatu. Dan belajar itu sebetulnya bukan hanya juga berkaitan dengan informasi ya, tapi berkaitan dengan skills, berkaitan dengan afeksi dia gitu. Mungkin waktu itu dia nggak sadar gitu. Oh ya ini penting buat saya. Hari itu sadar. Nah dia belajar teman-teman. Dia belajar. Jadi awareness-nya terbangun. Dan bahkan awareness itu kalau bagi kita sebagai guru, misalkan untuk membangun orang tua itu peduli pendidikan itu kan susah gitu. Paling susah teman-teman. Jadi ketika Bapak Ibu semua mencapai, oh siswa itu ini saya belajar ini penting gitu ya, dengan pengetahuan baru ini, dia itu juga belajar awareness itu. Nah, maka di sini nanti ada strategi keenam nih yang ingin ngebangun itu. Nah, langkah ini sebetulnya memproses pembelajaran deep learning itu bertujuan untuk mengubah informasi mentah yang diperoleh siswa menjadi pemahaman yang lebih mendalam melalui proses elaborasi, konsolidasi, dan internalisasi. Jadi mengelaborasinya, mengkonsolidasikan dengan pengetahuan dia, dan memasukkan ke dalam bagian otak terdalam siswa. Atau ini kan subjudul dari bukunya adalah apa in-depth learning gitu ya. Jadi apa ya, memori jangka panjang lah kira-kira, long lasting kan ya gitu. Jadi dia ingat sepanjang waktu. Dan itu bisa teman-teman. Proses ini membantu siswa tidak hanya mengingat informasi tapi juga menggunakannya secara kreatif dan aplikatif. Secara kreatif artinya dia punya ide-ide baru gitu ya. Aplikatif artinya dia memang bisa mengimplementasikannya. Nah, apa itu? Nah, ini yang mungkin yang baru ya. Sebenarnya istilah lama tapi kita jarang membangun ini. Nah, yang dimaksud deep oleh buku ini adalah domain for elaborate and effective process. Jadi proses untuk mengelaborasi ada 4 domain yang harus diaktifkan. Dan sebetulnya ini semua ada dalam otak manusia. Pertama adalah awareness. Jadi yang harus dibangun saat proses pembelajaran mendalam itu, ini secara praktik ya, practically ya gitu. Seperti apa? Jadi kita bangun awareness-nya, fokus pada kesadaran siswa terhadap topik. Jadi ketika ada tujuan pembelajaran A, maka dia harus sadar betul bahwa tujuan itu adalah tujuan belajar dia, bukan tujuan belajar gurunya. Artinya kalau tujuan belajar gurunya, orasnya gurunya doang, gitu. Ini akan capek gitu. Maka strateginya adalah kira-kira gimana agar awareness-nya itu terbangun, siswa itu sadar bahwa tujuannya ini apa namanya penting buat mereka dan memang itu tujuan saya. Nah, ini juga saya bahas di neuroteaching ya, di
e-course saya. Kemudian yang kedua, analysis to synthesis. Jadi agar deep gitu ya, domain kedua yang harus masuk dalam proses pembelajaran itu adalah melakukan proses, siswa itu harus menganalisis dulu, baru kemudian mensintesis. Maksudnya gitu. Jadi induktif maksudnya teman-teman. Jadi kalau di sini sih diterjemahkan bagaimana membagi informasi-informasi kecil, kemudian menyatukan menjadi pemahaman baru buat dia. Nah, kan nanti pemahaman kecil A ada kegiatannya, B ada kegiatannya, C dia sudah punya pengetahuan lama. Lalu kemudian secara kreatif kita stimulus agar itu jadi pemahaman baru. Ini dia abjad gitu, kira-kira gitu. Itu yang kemudian dalam tadi di awal saya sampaikan deep learning, definisi ini deep learning yang terjadi pada otak manusia. Salah satunya gitu itu ya. Yang ditiru oleh AI, yang ditiru oleh data analyze gitu ya. Gitu kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, domain apa? Application. Maksudnya apa? Melibatkan siswa. Tadi ketika saya definisi bagus nih. Ada definisi ini, mengaplikasikan. Melibatkan siswa dalam aktivitas yang mempraktikkan informasi baru di dunia nyata. Jadi belajar itu bukan tentang untuk mencari kehidupan, kata Dewey, tapi kehidupan itu sendiri, katanya gitu. Jadi jangan pisahkan antara kehidupan siswa dengan belajar. Jadi jangan sampai sekolah itu terasing dengan kehidupannya gitu. Nah, dan hari ini saya bukan bisa pastikan, sekolah kita itu terasing dengan kehidupan dunia nyata siswa gitu ya. Di dunia nyata siswa misalkan berkebun, bertani, atau nelayan, di buku-buku yang mereka baca itu tentang otomotif misalnya, atau tentang apa gitu. Sehingga agak susah gitu ya menemukan masa depan generasi ini yang kemudian aware-nya terbangun gitu ya, kesadarannya terbangun terhadap lingkungannya. Gitu, teman. Jadi ya, aplikasi ini penting banget. Nah, caranya tadi dikontekstualisasikan aja. Kira-kira diimplementasikan kemana. Kayak tadi saya di AI ya, di ChatGPT. Dan yang terakhir, assimilation ini yang paling penting. Setelah dia mempraktikkan, harus kita pastikan itu terasimilasi. Membantu siswa mengintegrasikan informasi sehingga menjadi bagian dari pengetahuan pribadi mereka. Jadi, pastikan pengetahuan ini menjadi pengetahuan mereka. Dengan cara apa yang paling banyak biasanya refleksi kah, gitu ya. Refleksi itu bagian dari mengasimilasikan gitu ya. Atau bahkan kalau ini bicara, karena kan gini, manusia itu berkembang juga dari pertentangan batin ya, atau yang kemudian disebut metakognitif gitu. Jadi apa namanya, simpulan batin lah gitu dari hal-hal yang pro kontra yang ada, maka bisa debat juga di akhir itu. Gitu. Menurut saya gini, nanti disimpulkan dibantu oleh guru kayak gitu lah. Sehingga pengetahuannya utuh masuk ke dalam relung hati siswa. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur kan gitu katanya. Jadi bagaimana itu menjadi milik siswa ini yang paling penting ya. Masuk ke dalam memori jangka panjang, kemudian juga dia bisa praktikkan dan mengakui itu ini penting buat dia gitu ya. Atau bahkan ini tidak penting, itu juga bagian dari belajar gitu ya. Nah, empat inilah yang kemudian harus kita perhatikan dalam proses deeper learning. Dan menariknya, Eric Shenton dan Leah Nicholson itu meningkat domain for elaborate and effective processing dengan deep ya. Jadi deep. Jadi kuncinya di sini dalam proses. Tapi tidak menafikan proses tahapan yang lain ya. Tahap terakhir dari deep learning circle atau yang saya sebut deep learning strategi karena saya adopsi beberapa hal adalah langkah menekankan pentingnya membuat keputusan strategis dalam perencanaan pembelajaran. Guru dihadapkan pada berbagai pilihan untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Jadi, dalam evaluasi ini, kita bisa lakukan misalkan dalam pertemuan pertama, pertemuan atau di pertemuan akhir. Kemudian dicatat dalam modul ajar kita. Agar apa? Agar kita belajar dari apa namanya? Atau bahkan ini bisa masuk ke mitigasi risiko gitu. Kira-kira apa yang kemudian bisa kita mitigasi itu bisa juga menurut saya. Tapi di sini saya menekankan bahwa ketika kita melakukan membawakan pembelajaran seperti ini, maka apa yang kemudian akan terjadi? Apa yang bisa kita antisipasi? Dan kalau sudah dilakukan, kira-kira apa ya perbaikannya? Dan perbaikan ini yang bisa dari kita, bisa dari siswa gitu ya. Itu sangat terbuka. Dan semua siklus ini teman-teman dalam deep learning itu harus dilakukan gitu.
menjadi satu kesatuan utuh gitu ya. Sehingga kalau disimpulkan nih siklus deep learning strategi ini adalah dari mulai merencanakan tadi capaian kurikulum ya, yang dia sesuai dengan tahap perkembangan, kurikulum bermakna, pertanyaan esensial. Jadi menyusun inilah gitu. Bisa pilihan, bisa satu kesatuan. Kemudian yang kedua melakukan asesmen, bisa pretest gitu ya, bisa mengenali kepribadian mereka, bahkan bisa melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Kalau diagnostik sebetulnya harusnya sudah mendiagnosa ya. Dia misalkan kecerdasannya apa kayak gitu lah. Kemudian yang ketiga membangun budaya belajar yang positif. Jadi lingkungan yang aman dan menginspirasi, hubungan positif antar siswa, hubungan positif antar siswa dan guru, dan keterlibatan mereka. Nah ini kunci-kunci bahwa kelas kita sudah efektif. Kalau tidak ada ini, hanya mereka diem, hanya kita yang bicara kayak gini nih, nah, berarti itu belum positif gitu ya. Kemudian yang berikutnya mengaktifkan pengetahuan awal siswa. Nah, ini penting juga. Pertanyaan penemuan dan diskusi membuat koneksi atau sinaps gitu ya kalau dalam otak gitu. Jadi penting sekali kalau based on neuroscience gitu ya. Ketika kita ingin memberi pengetahuan baru, kita mengaktifkan pengetahuan yang lama dulu. Dengan cara apa, Bro Asep? Sederhana, tanya jawab bisa, bisa. Tapi itu paling sederhana banget. Ada kalau almarhum Ibnu Khatib misalnya, saya banyak belajar buku beliau, boleh dicari tuh gurunya manusia misalnya atau quantum learning misalnya juga sama. Itu bahkan dia mengilustrasikan dengan scene setting gitu ya, membuat skenario tertentu untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan dikaitkan dengan emosi dan seterusnya lah gitu. Itu keren juga sih. Bisa dicoba. Nanti jadi pengetahuannya banyak gitu ya. Untuk mengaktifkan awal, coba pakai referensi Pak Munif Khatib misalnya gurunya manusia, itu bagus tuh persepsi. Kemudian yang kelima, pastikan siswa memperoleh pengetahuan baru. Jadi kita juga harus menyusun pengetahuan baru apa yang itu jadi milik mereka. Rangkuman, peta konsep, riset, siswa, sharing buku, jurnal, dan seterusnya lah. Ini hal-hal baru yang kita siapkan berkaitan dengan topik dan tujuan pembelajaran. Gitu ya. Dan terakhir, bukan terakhir ya, yang keenam, ini yang ditandain bahwa bagaimana cara memproses deep learning itu mengaktifkan atau memproses melalui 4 domain ini. Pertama kesadaran atau awareness gitu ya. Kemudian analysis to sintesis, analisis ke sintesis. Jadi bagaimana siswa itu digiring bukan langsung menemukan sesuatu, tapi dari partisi-partisi pengetahuan yang mereka miliki dari hal yang terkecil. Sama dengan deep learning-nya AI tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, penerapan atau application. Pastikan apa yang mereka sintesiskan itu atau membangun sintesis itu juga melalui penerapan dari kehidupan nyata. Yang terakhir, proses asimilasi ya. Menyerap itu menjadi pengetahuan dia, menjadi miliknya, dan percaya diri gitu menyampaikannya. Nah, makanya perlu distimulus. Pasti siswa mempresentasikan, ada sanggah menyanggah misalnya. Itu kan membuat saya yakin dengan ini. Kalau nggak yakin, saya yakin dengan itu bagus, lebih bagus daripada dia tidak yakin sama sekali dengan apa yang dia pelajari. Nah, ini juga ada strateginya. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi ya. Ini samalah dengan yang lain, bisa pakai sistema sejawat, refleksi diri gitu, refleksi siswa, penguasaan. Ini berkaitan tidak hanya terkait dengan siswanya, tapi juga bagaimana gurunya, gitu ya, bagaimana gurunya. Ini Bapak Ibu semua berkaitan dengan deep learning strategi. Semoga sih dengan ini ada hal baru yang diambil gitu ya, walaupun mungkin partisi-partisi nanti diperdalam lagi dan kemudian menjadi pengetahuan utuh. Oh, ketika ada kebijakan dari pemerintah terkait deep learning, saya perspektifnya lebih banyak. Ada pengetahuan berkait otaknya, neuroscience gitu ya, bagaimana memproses dengan ini nih. Oh, ada misalkan, oh iya profil pelajaran harus kayak gini. Itu akan inline teman-teman semua. Misalnya nih, bagaimana membangun kemandirian. Kemudian kita tahu bahwa untuk mendipkan pembelajaran kita itu dengan ini misalnya. Maka bagaimana cara dia sadar mandiri, gitu kan? Maka persepsi apa agar dia mandiri? Oh, jadi terbangun gitu. Kemudian kira-kira pengetahuan awal apa yang dia tahu terkait mandirian misalkan gitu. Jadi insya Allah sangat bermanfaat teman-teman dan ini tidak akan pernah berubah ya. Karena gini,
Kalau misalkan ada tidak berdasarkan potensi yang dimiliki oleh siswanya, artinya kan berpusat pada siswa tuh. Dan ada modalitas yang memang sama sepanjang waktu gitu. Yang ada di diri manusia apa itu? Salah satunya otak. Saya bilang salah satu karena tadi saya termasuk orang yang holistik ya, memandang pembelajaran. Salah satunya yang banyak risetnya itu otak, teman-teman. Dan otak itu kalau kita paham, ya kita akan tahu, oh misalkan ada deep learning ini, oh iya, dalam strategi saya harus melakukan A, B, C karena saya tahu bagaimana memasukkan memori jangka panjang, bagaimana membuat kebermaknaan gitu ya, belajar gitu ya. Tidak mesti misalnya menggunakan yang lain karena nanti juga yang lain juga sama definisinya karena muaranya adalah bagaimana berpihak pada siswa dan siswa itu representasi dalam berpikir kognitif adalah otaknya. Selain yang lainnya, saya juga mengakui misalkan ada hal metafisik dalam diri manusia gitu ya. Seperti ruhnya, emosinya, dan seterusnya lah. Estetikanya kayak tadi. Makanya saya senang tuh divisi deep learning yang dibangun oleh Kemendikbuddasmen. Salah. Itulah ya, belum biasa saya. Oke teman-teman semua, nah kita akan praktik sedikit terkait dengan, oh ya, ini yang prompt tadi ya, karena saya menjanjikan ada prompt, meskipun ini saya coba agak buru-buru ya. Karena saya sebenarnya sudah buat materi tentang AI dalam pendidikan ini di laptop laptop yang satu, tapi apa bukan hancur ya, lagi lagi bermasalah gitu, nggak bisa nyala. Jadi yang ada aja ini ya, yang saya ingat. Pertama teman-teman semua, kalau saya itu belajar kemarin dari siapa ya namanya itu, saya lupa, Mr. Excel. Bagus itu materinya ya, komprehensif gitu ya dari AI itu kemudian hari ini hadir dan menyalip apa namanya yang lainnya lah gitu gitu dan membuat orang produktif gitu ya dan membuat orang nganggur gitu beberapa hal kayak misalkan bikin caption, saya nggak belajar copywriting teman-temannya, tapi hari ini ada AI. Nah, gampang banget gitu, cek gitu, bahkan hari ini bisa bikin gambar teman-teman. Saya nggak bikin gambar juga bisa, pokoknya masya Allah gitu ya, jadi hal-hal dipermudah gitu. Nanti saya ilustrasikan sedikit. Kapan-kapan kita bisa belajar bareng juga. Dan goal, tujuan akhir yang ingin dicapai, kalau saya biasanya goal besar gitu ya. Misalkan saya ingin membuat RPP deep learning yang memperhatikan apa misalnya gitu ya. Kemudian konteksnya seperti apa, saya ini hari ini sebagai apa, atau ada orang yang kemudian bicaranya itu jadilah kamu guru profesional, guru matematika kelas 4 profesional misalnya gitu. Skala internasional dan seterusnya lah. Jadi konteksnya itu mau seperti apa? Yang ingin belajar terkait mengajarkan bilangan desimal kepada siswa-siswinya. Nah, kemudian bisa kasih konteks lain. Nah, siswa-siswi saya misalnya apa namanya sangat apa, bervariasi ya. Ada visual sekian, auditory sekian, kinestetik sekian. Bisa pakai itu juga. Kalau ingin diferensiasinya muncul nanti. Kemudian spesifikasi, berikan batasan yang diajak disampaikan. Perintah dulu ya, nanti spesifikasi harusnya. Jadi batasan ini kira-kira nanti kita disuruh buat apa? 10K atau misalnya buatkan saya RPP sesuai dengan template. Nah, saya nanti contohkan yang itu ya. Kemudian perintahnya seperti apa? Buatkan RPP tadi ya. Sesuai spesifikasinya misalkan sesuai template. Kemudian format hasilnya, beri format yang diinginkan. Nah, format ini bahkan hari ini bisa dibuat dalam bentuk Word, PowerPoint gitu ya, gambar gitu. Bisa gitu ya. Kalau menggunakan yang ini ya, yang masih nanti terbatas tapi itu beberapa kalinya. Kalau nggak salah 5 kali kalau dulu ya. Nah, itu sangat bisa teman-teman. Dan yang paling bagus sih di ChatGPT. Menurut saya karena mungkin sering itu. Tapi beberapa hal juga di Gemini juga ada yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT gitu ya. Beberapa hal, misalkan berkaitan dengan membuat rubrik, kadang-kadang lebih kalau apa namanya promnya nggak spesifik itu eh, nggak selebih bagus Gemini gitu. Oke teman-teman, kita akan contohkan sedikit ya. Akan contohkan sedikit. Saya buat di mana tadi ya? Atau pakai ini aja kali ya. Pakai yang saya tadi takut ada kendala, jadi saya coba buat ini juga, coba buat apa namanya video gitu ya. Nah, kemudian dari video aja nih ya. Saya coba ilustrasikan bagaimana saya membuat RPP teman-teman ya, dengan konteks yang tadi. Kelihatan kali ya? Nah, kelihatan ya? Cepet, terlalu cepet tapi Nah, jadi saya tuliskan goals-nya, perintahnya, presentation itu hasilnya ya. Bisa dituliskan di situ. Kemudian saya upload
apa ini template-nya gitu. Nah, kemudian saya sebetulnya presentasinya ingin Word kembali, tapi nggak bisa kalau kotak-kotaknya banyak. Lalu kemudian dia akan memberikan kita langsung cepet banget gitu, langsung terisi gitu ya. Ini saya pakai format yang saya buat ya, berkuatan di planning yang saya adopsi dari e-booknya. Tapi saya adopsi ya. Jadi memang tidak sama persis, tapi sama. Tapi nah jadi sudah langsung nih kita bisa pindahkan. Atau kalau mau di apa ya pertajam, sebetulnya kita bisa konfirmasi lanjut. Misalkan nih bagian application berikan saya 10 aktivitas gitu. Misalkan gitu ya. Eh, Berikan saya 20 aktivitas, bisa kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Nah, ini saya perhatikan nih. Misalkan, oke, udah langsung saya lihatkan hasilnya lah. Nah, mana tadi ya? Nah, di sini kalau nggak salah. Nah, oh bukan. Ini kan. Oh ya yang ini. Nah, jadi kalau dilihat gitu misalnya hasilnya itu dia sudah lengkap gitu ya. Misalkan di RPP-nya itu nanti saya lihatkan formatnya, usah lupa belum lihatkan. Asesmennya apa aja nih? Tes diagnostik dulu, pre-asesmennya misalnya, lembar kerja siswa, pokoknya bisa dipilih, bahkan bisa dikonfirmasi. Asesmen awalnya bisa diskusi kelompok dulu terkait pemahaman luas lingkaran. Kemudian pretest singkat katanya gitu, ngasih ide ya. Namun hasil apa, bukti apa, hasil diskusinya, proyek sederhana aplikasi nyata dengan konsep luas lingkaran. Nah, ini bisa kita nyata. Proyek sederhana seperti apa yang bisa kita buat misalnya. Kayak gitu ya. Kemudian ada istilahnya eh, WIIFM. Ini istilah di situ ya. What's in it for me? Kalau istilahnya Bobby the Potter, apa manfaatnya bagiku lah. Nah, ini untuk mengaitkan atau membangun awareness bahwa tujuan belajar ini penting buat dia gitu. Memahami bagaimana luas lingkaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan seterusnya lah gitu. Kemudian persepsi yang dibangun seperti apa? Menampilkan gambar objek berbentuk lingkaran, misalnya pizza, roda, koin, ya kan? Bagaimana kita bisa menentukan luas dari benda ini? Jadi ada sesuatu, lalu kita bangun pengetahuan mereka. Biarkan dulu mereka, kira-kira gimana cara bangunnya? Kita lihat mereka sudah tahu tentang apa. Kemudian mengajak siswa berbagi pengalaman mereka yang berkaitan dengan bentuk lingkaran, dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting di per learning prosesnya itu kesadaran aktivitasnya apa saja, misalnya demonstrasi perbandingan, diskusi, kemudian analisisnya eksperimen sederhana dengan membagi lingkaran menjadi potongan. Nah, ini kan sudah sangat ini ya menggambarkan sekali, menyusun rumus-rumus dan seterusnya. Application juga sama, studi kasus, proyek kelompok, mendesain suatu area berbentuk lingkaran gitu. Ya. Assimilation, aktivitas yang dapat membuat siswa mengintegrasikan pengetahuan yang sudah didapat. Refleksi, ya kan? Pembuatan infografis sederhana yang menjelaskan konsep luas lingkaran. Jadi penutupnya juga sudah ada nih, tanya jawab, memberikan refleksi. Ini singkat aja penutup itu. Kemudian evaluasinya mau kita lakukan seperti apa. Dan ini tidak mesti kita percaya sepenuhnya ya. Bisa kita gali lagi, bisa kita ganti, bisa kita sesuaikan. Tergantung apa yang menjadi ini kayaknya nggak penting gitu. Dan tugas guru hari ini di situ gitu. Apa ya? Menyeleksi informasi yang kira-kira penting dan bermanfaat buat peserta didik dan buat kita. Kira-kira gitu. Jadi tidak melulu berkaitan dengan apa yang kita pelajari, tapi hari ini menyeleksi itu menjadi bagian penting. Makanya ada coaching dan seterusnya itu juga jadi bagian penting. Nah, contoh RPP-nya sebetulnya formatnya itu coba saya buat ya, coba saya buka gitu ya. Itu ada di ini misalkan ini ya. Nah, saya buatkan seperti ini yang tadi diupload ya. Jadi bisa diupload gitu atau bisa satu-satu gitu. Karena saya biasanya bukan malas ya. Biar ingin cepat kan tadi memang cepat-cepat tadinya mau satu-satu sih. Ini bisa jadi template teman-teman gitu. Jadi tujuan belajarnya apa? Dan tujuan belajar ini kira-kira akan diakses kompetensinya itu seperti apa gitu. Asesmen itu maksudnya adalah kira-kira tools apa yang ingin kita bangun. Misalkan dengan rubrik tujuan ini hasil akhirnya karena dia berupa apa, maka dia dengan rubrik. Teman-teman saya akan tahu ya. Kemudian asesmen awal ini berkaitan dengan diagnosis tadi ya. Kira-kira siswa ada pada kondisi seperti apa. Kemudian bukti produknya juga kira-kira siswa sudah mencapai tujuan ini buktinya apa gitu. Biar enak. Bahasa ini kan evidence gitu. Jadi butuh bukti gitu.
apa bukti cintamu padaku, kira-kira gitulah. Jadi harus ada bukti. Kemudian ini kita didesain juga apa manfaatnya bagiku atau what's it's in for me gitu. Jadi apa manfaatnya bagiku. Jadi bagi siswa kunya itu ya, kunya itu siswa. Jadi dituliskan di sini. Bahkan ini relevan dengan tujuan belajar. Bahwa misalnya tadi ketika mengetahui rumus mengetahui bagaimana cara rumus lingkaran, kamu bisa mengetahui misalnya eh, apa ya, yang lingkaran luas apa ya, piring misalnya gitu ya. Manfaat kan tuh buat segala ya. Pokoknya yang bisa bermanfaat lah. Nah, nanti kalau bingung kayak saya ini, tanya ChatGPT lah. Tanya ChatGPT, kira-kira yang membuat ini bermanfaat buat siswa apa? Atau tidak dari tujuannya. Jadi proses mencapai tujuannya. Dengan kamu mencoba aplikasi, atau dengan kamu coba aplikasi apa gitu ya, di matematik misalnya, kamu akan tahu bagaimana cara arsitektur membangun lingkarannya. Misalkan gitu. Atau kamu akan tahu, kayak gitulah. Pokoknya apa yang manfaat bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa dibangun. Kemudian yang terakhir, yang terakhir berikutnya persepsi juga disebutkan. Aktivitas awal untuk memicu, kalau di project itu entry event lah. Jadi permulaan. Nah, ya gitu ya. Priming gitu. Di awal bisa nonton sedikit tapi jangan lama-lama ya. Ataukah kemudian ada gambar, ataukah tadi katus tanya jawab, itu bisa aja. Atau dramatisir ya, scene setting tadi. Bahkan tadi Pak Munif itu ya men-scene setting bisa 15 menit itu persepsi sendiri gitu. Karena ada skenario. Saya banyak tuh mengaplikasikan ya. Misalnya ketika mau ngajarin terkait dengan matematik itu kelas 6 atau kelas 4 ya. Ini apa debit air gitu. Saya bikin skenario dulu bagaimana pemadam kebakaran memadamkan api gitu ya. Mereka simulasi pakai selang gitu. Nah, baru kemudian dihubungkan karena itu yang mereka alami, mereka ketahui, dan itu berkaitan dengan long term memory ya, karena keselamatan hidup. Maka kemudian mereka, oh iya benar harus belajar nih debit itu apa. Kira-kira gitulah tujuannya. Nah, kemudian yang paling bukan yang paling, yang utama deepnya itu, proses deepnya di sini. Bagaimana awareness, bagaimana aktivitas apa yang membuat siswa fokus pada kesadarannya. Aktivitas apa yang membuat siswa menemukan kompetensi secara induktif. Aktivitas apa yang membuat siswa belajar dari dunia nyata atau mengaplikasikan ilmu yang didapat. Aktivitas apa yang dapat membuat siswa menginternalisasi pengetahuan yang sudah didapat. Kira-kira gitu lah. Dan ini tadi saya upload langsung ke itu sudah langsung terisi. Kalaupun mau satu-satu itu sangat bagus ya. Tadi analisis kurikulum dulu, outputnya adalah tujuan belajar, kemudian tanyakan misalnya durasinya berapa lama kira-kira gitu ya. Bisa juga ditanyakan. Lalu kemudian kira-kira asesmen apa yang cocok. Siswa saya nih seperti ini gitu ya. Nah ini perlu ke siswa, nggak bisa ke AI gitu ya. Jadi siswa nggak bisa ditebak gitu ya. Ke siswa gitu, pakai asesmen awal. Kemudian apa namanya, bukti apa itu juga bisa tanyakan ke AI, apa manfaat, cara-caranya ya, atau cara penyampaiannya ini bisa. Tapi pada dasarnya harapannya teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa menyusun RPP ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi landasan dalam membangun pembelajaran yang deeper gitu. Terutama ini paling penting juga nih ini. Jadi kan ini menghubung, kalau dalam kaidah otak ini menghubungkan dengan pengetahuan lama, dengan neuron lama, dan membangun pengetahuan baru, kira-kira pengetahuan baru apa gitu ya. Kemudian ini untuk apa ya, membangun proses agar pembelajaran itu diingat sepanjang masa dan masuk ke relung jiwa paling anak. Oh, dari mulai awareness, ketika dia awareness kan sadar nih, oh iya saya harus melakukan itu gitu. Ini kaitannya juga dengan ini sebenarnya. Ini juga membangun awareness dari awal. Yang apa manfaatnya bagiku. Awareness, lalu kemudian diberikan aktivitas yang analyze to synthesis. Ini kayak project loh. Dia melakukan sesuatu, mencari sesuatu, informasi berkaitan topik yang akan dipelajari. Lalu kemudian mereka mengaplikasikan. Jadi bukan hanya nyari, oh rumus lingkaran itu ternyata gini, tapi diaplikasikan gitu rumusnya itu. Set diukur misalnya, dan itu penting. Lalu kemudian diasimilasikan. Pastikan semua siswa itu terasimilasi semuanya, melakukan refleksi, dan diakhiri dengan memberi simpulan. Ini sebetulnya berkaitan ya, beberapa berkaitan.
agar diperkuat aja. Simpulan dari apa yang kemudian dipelajari, lalu jangan lupa evaluasi kira-kira apa yang di. Nah, sisanya teman-teman bisa buat kayak hal-hal yang rumit ya, membuat asesmen misalnya dalam proses, itu bisa ditanya kayak AI gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Baik, untuk tanya jawab. Materinya sebetulnya sudah sebelum tanya jawab ya, nanti mungkin kalau mau ada tanya jawab boleh. Tapi sebelum itu, sebentar saya lihat paparan masih ada nggak ya. Eh, Tadi sudah ada simulasi Aina, kemudian juga, oh iya nanti insya Allah, tapi di grup ya, tapi di grup ada syarat ketentuan berlaku, asik. Jadi nanti saya akan bagikan teman-teman semua ini ya PDF Deep Learning karena menurut saya ini sangat bermanfaat meskipun memang saya gak berani menerjemahkan ya, jadi ini masih bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau cari juga ada sebenarnya kayaknya, cuman saya yakin nggak akan ada yang original karena ini udah lama ya 2008 apa ya. Jadi nggak akan ada yang original, pasti fotokopian gitu ya. Saya sempat punya, tapi saya cari-cari karena udah lama, nggak tahu di mana gitu ya. Mungkin kalau saya cari tumpukan ada lah insya Allah. Kemudian eh, nanti apa namanya promnya kita kasih lah ya. Kemudian template RPP-nya, kemudian ada rekaman yang sekarang dan insya Allah kita bagian juga sertifikatnya. Tapi nanti saya akan umumkan gimana cara itu di grup kali ya, insya Allah. Oke, itu dan mungkin saya juga sebenarnya ada yang ini ya, tapi saya coba ini dulu lah ini. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Nanti insya Allah apa sebenarnya syaratnya itu sederhana aja teman-teman semua. Nanti di grup saya bagikan karena saya sedang merintis sebuah ini ya bersama teman saya di Insight Edu gitu. Kalau teman-teman klik ini ya web ya Insight Edu nanti ini harapannya bisa jadi wadah untuk belajar gitu ya. Berkonsultasi karena teman saya ini juga banyak apa ya menjadi ini ya apa namanya konsultan gitu ya di sekolah-sekolah yang wayah ya wa mamat hidup enggak mati enggak lah gitu kira atau mau bangkrut atau merintis banyak pengalaman sekali teman saya ini ada di Insight Edu dan sebetulnya nanti untuk mendapatkan ini nanti donasi aja seikhlasnya sih ada nanti setelah ini saya bagikan linknya dulu. Baik, kita kembali lagi ke topik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah? Mangga, masih ada waktu ini sebelum oh 21 lebih ya. Pak Sep, saya lihat contoh modul ajarnya. Boleh, nanti saya bagikan modul ajarnya. Pak, izin bertanya untuk proses deep learning kan ada 4. Apakah harus berurutan atau boleh lompat-lompat sesuai kebutuhan? Oke, menarik nih. Ini pertanyaan benar ya. Kalau yang lain ada, boleh ya. Oke, absen belum di-share. Oke, nanti saya bagikanlah di grup ya. Yang belum masuk grup, Japri admin lah. Nanti saya bagikan di grup. Jadi gini, untuk pertanyaan Guru Nur Malasari, Teh Nur kayak ini, terima kasih banyak. Nah, jadi apa namanya itu berurutan atau tidak? Sebetulnya enggak sih ya. Bahkan itu bisa dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Tapi dalam praktiknya itu biasanya awareness itu dibangun di awal, gitu. Tapi kadang-kadang awareness itu juga terjadi itu di tengah, di akhir gitu, baru sadar gitu. Karena kan ada orang yang apa istilahnya dalam tanda petik mungkin nggak konsen gitu bukan bebal ya terlalu kasar ya. Atau apa ya tidak memperhatikan dan sebagainya makanya nanti aktivitas awareness pasti itu dilakukan juga di step-step yang lain gitu jadi ini tidak tahapan A B C gitu ya jadi bisa beriterasi aja gitu jadi kapanpun dimanapun yang jelas awareness itu dibangun apa namanya ada aktivitas yang kemudian kita rencanakan untuk dibangun saat pembelajaran termasuk juga analisis to sintesis termasuk juga application termasuk juga simulation dan ini sebetulnya bisa saja juga beririsan gitu beririsan misalnya dalam mengaplikasikan pasti di situ ada analisis to sintesis dan seterusnya ya kayak gitu Teh Nur guru Nur mana ada lagi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, tadi saya sudah memaparkan apa itu deep learning yang berbagai versi ya, dan juga deeper learning. Kebetulan hari ini memang kita perspektif lain dari deeper learning, gitu ya, bukan dari yang lain. Nah, kalau yang lain yang tadi itu sangat bisa lah, sudah banyak dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan. Tapi setidaknya teman-teman paham bahwa dalam definisinya, oh deeper learning itu dalam perspektif teman-teman neuroscience gitu, teaching termasuk yang Leanne Nicholson dan Eric Johnson itu adalah bagaimana
mampu memasukkan pengetahuan, ilmu sedalam-dalamnya dalam lubuk hati gitu ya, atau otak lah ya, manusia gitu, sehingga dia bisa long lasting gitu ya, dan masuk ke dalam. Apakah tahapan di setiap pertemuan keempat tahap itu harus muncul? Ya, jadi ini tergantung dari subjeknya ya. Nah, kalau pengalaman saya, misalkan menggunakan strateginya project gitu ya, mirip project lah. Itu bisa dari berbagai pertemuan kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya bahkan biasanya itu di awal itu ini aja awareness dulu gitu, bisa lama gitu membangun awareness gitu ya dengan berbagai aktivitas. Karena kan misalkan dalam langkah apa namanya project based learning itu ada yang namanya entry event gitu ya. Entry event itu saya bisa seharian lah gitu. Kalau dulu praktik ya. Bahkan guru-guru kita yang di sekolah bahasa Indonesia itu juga kita minta seharian eh, eh, bagaimana dia awareness gitu. Siswanya bertanya, gurunya membedah pertanyaan, ada persepsi dengan melihat sesuatu dan seterusnya itu bisa satu pertemuan gitu. Karena kan ada yang hanya 2 jam pelajaran gitu. Karena proyek kan, tapi sudah jelas kan roadmap-nya. Pertemuan apa-apa, B apa, C apa, pertama apa. Jadi kalau untuk kompetensi yang luas gitu, misalkan dalam proyek, itu bisa jadi tahapnya satu-satu, bisa jadi. Jadi tidak mesti ada semua. Kalau dalam tujuan pembelajaran tertentu itu bisa jadi sekali jalan gitu, langsung gitu ya. Gitu ya. Berikutnya, bagaimana cara, wah guru Nurmala lagi, tapi beda ini. Masya Allah. Bagaimana cara mengevaluasi performa model deep learning? Oke, nah cara mengevaluasi sama seperti kita lah ya. Bagaimana ingin mengevaluasi kita gitu. Atau misalkan kita mau meriset apa PTK kan gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan apa? Pertama, yang 360 derajat refleksi diri kita secara jujur, kira-kira model ini gimana gitu ya. Kemudian tanyakan ke sejawat kalau mau lebih ini lagi. Kemudian ke anaknya, pastinya harus ke anaknya gitu ya. Apakah pembelajaran, seperti apa tanggapan mereka terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, paper gitu ya, paper test, apakah memang berhasil atau tidak gitu tujuan pembelajarannya. Jadi udah 4 ini oh, udah sangat ini ya kalau apa jenuh itu apa istilah di penelitian itu sudah sangat mumpuni gitu. Jadi bisa dengan itu ya teman-teman. Sederhananya sebenarnya tergantung kita bisa menggunakan refleksi. Terima kasih nih guru Nurmalasari, guru Asmara dari Bone. Oh iya. Kemudian guru Nurmala Fitriana. Kemudian berikutnya guru Reta Agung Satrio. Bentuk asesmen deep learning seperti apa? Oh, kalau asesmen itu dari waktu ke waktu sama ya. Tapi kalau memang kalau dalam deep learning ini tentu nanti bentuknya macam-macam gitu. Bukan macam-macam, maksudnya dia bisa menggunakan terutama yang formatif juga gitu ya. Karena kan yang kita harapkan proses tadi gitu. Yang kita harapkan proses. Jadi bisa jadi proses mereka berkolaborasi, membangun koneksi, itu menjadi hal yang utama untuk diakses. Jadi asesmen dalam pendidikan hampir semua harusnya sama gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada yang namanya asesmen kognitifnya juga ya atau sumatif secara keseluruhan gitu ya. Tapi tidak terpaku dengan itu gitu. Jadi dalam prosesnya ini anak seperti apa gitu. Sama seperti di Merdeka Belajar atau di peraturan pemerintah yang lama ya. Gak tahu nih ada revisi lagi atau enggak gitu kira-kira. Gitu ya, Guru Reta. Kemudian Guru Dewi Rahma, bagaimana mengatasi masalah kekurangan alokasi waktu dan siswa yang kemampuan belajarnya rendah dalam deep dan deeper learning di kelas. Kekurangan alokasi waktu. Oh ya benar. Ini memang menjadi tantangan tersendiri ya buat guru-guru tertentu. Gitu. Misalkan saya dulu mendampingi juga project based learning yang kita sebut di sekolah Indonesia itu ada project gitu ya. Em, Salah satu keluhan di beberapa apalagi guru mata pelajaran ya. Kalau guru SD kan guru kelas menguasai kelas banyak tuh seharian gitu. Tapi kalau guru yang lain mata pelajaran itu kan hanya 2 JP dan sebagainya. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini sebetulnya kita bisa ini ya melakukan maka yang paling penting di sini nih di analisis capaian gitu. Jadi ini hal yang perlu kita petakan mana yang bisa dengan mudah, mana yang paling suka. Nah, maka
yang paling sukar itu dicapai, yang lama bentuknya, maka itu yang kemudian dilakukan project gitu, atau deep learning atau deeper learning. Nah, sisanya ini nanti surface learning yang kemudian bisa mereka peroleh dari siapa? Dari kita atau dari orang lain atau dari sumber belajar langsung aja gitu. Kalau yang bisa. Tapi harus kita pastikan dengan apa cara memastikannya? Refleksi dan evaluasi, paper test lah yang mudah-mudah. Kan surface learning tadi gitu ya. Apa namanya? Ya yang bisa menjawab soal aja gitu. Nah, itu kan bisa dipelajari. Nah, nanti untuk yang lebih deep lagi, Bapak Ibu mengalokasikan memang dari awal itu gitu. Jadi kan kalau misalnya dari satu CP atau ATP yang ini, itu yang kemudian menjadi program teman-teman gitu. Di samping yang tadi yang surface ya. Jadi secara kurikulum dan secara JP itu terpenuhi. Nah, cara menganalisisnya itu juga bisa pakai AI juga. Misalkan dengan CP ini eh, saya hanya punya waktu 2 JP, misalkan berapa JP, maka apa yang harus saya lakukan akan terpenuhi gitu. Eh, Berikan apa namanya batasan waktunya misalkan berapa menit, nah, pakai alokasi waktu gitu. Itu bisa banget gitu. Jadi untuk deep dan deeper learning ini sebetulnya tidak melulu juga project. Jadi bisa yang sekali jadi juga bisa gitu. Tapi dia diberi stimulus agar mempelajari secara discovery, ada awareness dulu gitu ya. Nah, maka nanti memang dalam pemilihan. Kalau saya sih biasanya gitu ya. Misalkan menganalisis kurikulumnya dulu, oh ini kayaknya nggak dikuasai kalau dia cuma kita kasih tahu doang. Yang dikasih taunya mereka suruh cari tuh ke guru mereka, suruh nanya, tapi jadi tugas ya. Ke kita kalau ada waktu apa namanya memang bisa waktunya dialokasikan ada, kemudian ditugaskan gitu ya. Baru kemudian yang deep deep ini gitu, yang deep nanti itu menopang kan gitu. Kalau saya gitu. Jadi tetap belajar yang deep yang itu ada alokasi tersendiri kalau bisa ditugaskan atau ada momen yang memang membahas itu juga gitu. Jadi kan di beberapa strategi ada yang namanya ini ya. Kalau dibaca bukunya yang ini itu ada istilahnya grabber ya. Saya cari padanan katanya itu saya pikir nge-grab gitu. Tapi dia grabber artinya apa ya? Itu pencuri atau apa gitu. Jadi em, memberitahu secara singkat dan cepat gitu. Apa yang akan dipelajari, kira-kira gitu ya. Nah, jadi bisa tuh, tapi cepat. Jangan terlalu lama-lama di situ. Nanti deep learning-nya gitu. Jadi ada memang si Nicholson dan Ergensen juga sudah mengantisipasi gitu. Jadi di Grabber itu di RPP-nya, tapi saya nggak masukkan karena apa? Saya pikir sebetulnya kita bisa melakukan yang deep learning itu seperti ini gitu. Jadi kalau di sana itu di awal ada grabbernya dulu gitu. Nggak, artinya ngasih tahu secara singkat nih materinya ini gitu. Kamu harus belajar ini nih. Kayak gitulah. Dan maksimal 5 menit. Jadi ya, nanti silakan baca e-booknya. Ada banyak strategi sehingga ini bisa dialokasikan waktu sefleksibel mungkin. Dan seperti apa banyaknya teman-teman yang paling tahu lah ya. Kalau nggak tahu teman-teman bingung mengira-ngira, tanya ChatGPT. Itu bisa insya Allah. Dengan kurikulum seperti ini biasanya berapa lama? Oke, terima kasih Guru Dewi ya, Rahimah yang memperhatikan, Masya Allah sampai akhir. Bagaimana cara melakukan tes diagnostik dari Guru Mulyadi dari Tuban? Di awal, ya ini banyak ya apa yang bisa kita lakukan gitu. Sebetulnya kan kemarin ada koreksi kan diagnostik itu harusnya ada diagnosa ya kayak dari psikolog kayak gitu ya. Tapi saya pikir intinya sih menggunakan tes atau asesmen yang non kognitif lah. Bisa tadi preferensi kognitif gitu ya. Nah, coba cari instrumen preferensi kognitif. Nah, itu menarik tuh. Belum banyak guru yang mencoba kayaknya. Kemudian sebenarnya modalitas belajar juga bisa aja sih, tapi itu bukan untuk ini ya, tapi berdasarkan materi ajar sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Atau misalnya juga kita tahu gitu, karena kan sebetulnya ketika kita tahu background siswa kita, misalkan nih kalau saya nih jadi guru dan saya selalu memberikan yang kontekstual, maka saya akan memetakan siswa ini berdasarkan backgroundnya. Misalkan, oh ada petani, oh ada pekerja misalnya gitu ya. Nah, cukup kita yang tahu ya. Oh ini ada pengusaha gitu. Maka nanti saya akan stimulasi atau petakan kelompok-kelompokan pemberian tugas itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik itu. Saya asesmen non kognitif itu gitu. Profiling siswa lah. Kayak gitu. Saya harus punya catatan tentang itu gitu.
Sehingga misalnya ketika ada memang dia petani gitu ya, maka hal yang berkaitan petani akan lebih relevan dengan dia. Dan hal yang relevan dengan dia itu diper banget buat dia. Itu relevan itu kunci, salah satu kunci agar pembelajaran diserap dengan baik. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan lebih bermanfaat lah. Bermakna versi otak itu salah satunya relevansi. Relevansi antara A dan apa yang dipelajari dengan kehidupan dia. Kalau nggak relevan kan kita buang ya. Misalkan kita belajar data science, saya nggak perlu gitu, nggak relevan dengan saya gitu. Kan gitu. Tapi kalau pedagogi deep learning, oh deep learning pembelajaran nih, oh relevan dengan saya gitu. Atau ada yang salah masuk nih dari IT, enggak lah ya, IT jago-jago. Gitu ya, Masya Allah, mantap. Oke, seberapa ini? Kita lanjutkan nih sedikit lagi. eh Terima kasih jawabannya. Sudah izin share sedikit. Oke, tiba-tiba di tengah pertanyaan siswa bertanya siapa penemu timbangan? Apa itu? Kelihatan tak? Timbangan pertama atau saat belajar akidah. Terus bertanya berapa hari Allah menciptakan alam semesta? Apakah kondisi tersebut sudah dikatakan deep learning? Oke, mantap. Baik. Oke, mantap. Jadi ketika di tengah belajar kan, artinya bukan deep learning ya, tapi itu menunjukkan bahwa peserta didik sudah awareness, terbangun awarenessnya. Karena salah satu bukti awareness itu terbangun adalah, kesadaran itu terbangun adalah ketika siswa itu kuriusnya itu muncul atau rasa ingin tahunya lebih itu muncul gitu. Asalkan itu memang ini ya dari lubuk hati ya. Saya pengen belajar ini dong gitu. Saya pengen ini dong gitu. Pengen tahu yang tadi ya. Oh, dari mana sih Bu ini? Wah, itu awareness, kecuali ya coba-coba dari mana sih Bu itu. Wah, itu beda ya. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan berarti sebetulnya itu sudah terbangun rasa ingin tahunya gitu ya. Dengan pertanyaan. Nah, maka kita sebagai guru berarti kan kalau ingin lebih deep, jangan sampai hanya tahu siapa, apa, bagaimana. Kita tanya lagi mereka. Kira-kira kalau kamu ingin jadi seperti dia misalnya, penemu A misalnya, penemu timbangan, apa yang harus kita lakukan? Oh, kayak gitu ya. Itu kan pertanyaan pemantik esensial yang nggak bisa dijawab saat itu juga gitu sebenarnya. Atau misalnya agar kamu bisa mengukur efektif dengan timbangan, apa yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Apakah harus menemukan dan seterusnya? Pokoknya justru ini jadi pijakan untuk selanjutnya. Kalau ingin lebih deep gitu ya, sehingga dia kemudian berpikirnya lebih deep juga gitu. Oh iya ya, gimana ya, gitu dan seterusnya. Itu Guru Nurmala ya. Kemudian, oke, ya siap Guru nanti di share di grup ya. Pananrangi, bisakah diterima jika saya berpendapat bahwa pembelajaran secara induktif sangat cocok untuk deep learning? Betul, ya, betul betul. Jadi induktif itu sangat cocok gitu ya, karena saya selalu bilang kalau misal di project ya atau di deep learning salah satu kunci dari pembelajaran itu berhasil adalah sabar dan percaya. Sabar apa? Sabar menjalani, menemani proses belajarnya siswa. Jadi gak perlu ngasih tahu terlalu banyak gitu. Sabar aja dulu kalau memang waktunya sudah kita prediksikan. Dan kemudian percaya bahwa siswa kita itu punya potensi yang luar biasa, punya pengetahuan awal, apa ya, bisa menciptakan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ah, keren lah ini pokoknya siswa itu luar biasa teman-teman. Bahkan kalau misalkan gurunya di sini sudah generasi kolonial gitu ya, muridnya sekarang generasi alpha atau beta mungkin ya, maka dipastikan itu akan ada sesuatu yang kita tidak pikirkan mereka sudah pikirkan. Maka beri mereka kepercayaan. Dengan cara apa? Mengemukakan gagasan, membuat sesuatu yang baru, dan seterusnya. Kayak gitulah. Itu akan deep gitu. Karena itu kan membangun awareness, menganalisis sintesis gitu ya, dan seterusnya. Mengasimilasi juga itu proses kayak gitu. Oh, banyak juga nih. Dua lagi lah ya. Terima kasih teman-teman antusiasnya luar biasa. Semoga berkah dan apa ya, senantiasa menjadi guru pembelajar dan membuat anak-anak senang belajar juga ya. Dari MGMP Bonek nih. Dari Bonek banyak juga ya. Sebenarnya pembelajaran yang biasa kita lakukan itu kadang sudah masuk di learning. Cuma kadang kita tidak mengerti kalau itu. Oke, betul. Kadang bagi guru yang apa istilahnya ya, ya tidak hanya menuntaskan kewajiban, misalkan buka LKS gitu ya, menerangkan kayak gini rumusnya, silakan contoh, nggak gitu doang. Saya kan pasti sudah melakukan. Karena memang di dunia ini tidak ada yang baru. Mataharinya masih sama dengan zaman dulu, ya.
Hanya kita kadang-kadang FOMO gitu ya. Tapi kadang-kadang kita butuh memang informasi baru. Kenapa? Agar kita awareness. Kita udah tahu pengetahuannya, sudah pernah praktik, tapi kadang awareness nggak ada gitu. Seperti saya bilang, awareness itu kesadarannya. Oh iya ya, harusnya saya mementingkan ini. Kayak tadi misalnya, oh iya ya, harusnya kita itu membangun agar siswa ini, apa pelajaran ini bermanfaat untuk mereka, perspektif mereka. Misalnya gitu ada gitu. Nah, insight itu, momen aha itu, itulah yang kemudian disebut awareness gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, guru ya. Nah, terakhir, ini dari Guru Haja Masyita. Oh, Masya Allah, apa kabar Guru? Apa tantangan utama dalam melatih model deep learning? Ya, betul. Tantangannya adalah em, kalau sudah terbiasa dengan surface learning, tantangannya akan agak ragu gitu ya. Tapi saya yakin hari ini, karena kemarin sudah ada project gitu ya, kemudian ada apa Merdeka Belajar ini sudah mulai agak pudar lah. Jadi kadang itu kita ragu ya. Misalnya gini, eh, aduh takutnya ini apalagi kalau ada ujian ujian nasional, takutnya ini tidak kurikulum nggak dapat gitu, nggak terberikan gitu ke mereka. Kan gitu biasanya ya. Itu yang saya alami juga. Saya dulu guru yang materialistis teman-teman. Artinya guru yang kalau materinya belum selesai, ya saya kasih semuanya. Bodoh amat, mau bisa mau enggak gitu. Tapi ternyata saya setelah ngajar di kota, ngajar di pelosok bahkan, oh, nggak bisa gitu. Zolim kita gitu. Jadi harus berdasarkan siswa, bukan berdasarkan kurikulum gitu ya. Jadi kalau memang dia belum mampu, jangan dipaksa kan gitu. Nah, tantangannya salah satunya itu ada itu. Jadi kita ragu. Kalau misalkan terlalu lama ngajar, gak sabar, tidak ngasih tahu duluan, mereka gak akan tahu. Padahal enggak. Buktinya apa? Buktinya coba tanya, apa yang dipelajari siswa sepanjang dia sekolah kelas 6, kelas 3, kelas 9, kelas 12 gitu ya. Coba tanyakan, berhasil nggak gitu? Gitu ya, tanyakan itu, berhasil nggak si guru matematika? Dia berhasil menguasai semua kurikulum nggak? Saya yakin enggak kalau semuanya. Tapi kita ingin mendidik anak-anak yang mencintai belajarnya, saya suka ini, menganggap penting, lalu dia mandiri belajar, lalu kemudian dia berkolaborasi dengan lain untuk mencapai pembelajaran itu, dan mencari sumber yang banyak, harapannya ke depan dia lakuin itu, tidak hanya untuk belajar saat itu. Gitu. Nah gitu ya teman-teman. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi atas antusiasmenya yang luar biasa dari guru-guru semua. Semoga malam ini menjadi berkah buat kita semua. Sekali lagi, mari kita belajar deep learning ini secara lebih mendalam juga dari berbagai perspektif. Dan hari ini Bapak Ibu semua Alhamdulillah bisa bertemu dengan saya untuk sama-sama diskusi ini berkaitan dengan deeper learning berdasarkan Eric Jensen dan Leanne Nicholson gitu ya. Nanti kalau mau saya bagikan sekali lagi e-booknya dan yang lain-lainnya. E-booknya kalau mau diterjemahkan sebetulnya ada eh, teman-teman cari aja ya apa PDF translator itu juga bisa. Walaupun saya belum nyoba itu bisa gitu ya diterjemahkan. Kalau terlalu banyak potong-potong dulu gitu ya. Walaupun memang butuh effort. Tapi menurut saya yang nyari ilmu itu harus effort gitu ya. Kita harus beli dulu ya kan. Harus pokoknya kalau misalkan mudah nih ada gratis lagi. Kalau didiamin kan nggak jadi ilmu, tapi kalau kita potong-potong kemudian diterjemahkan jadi ilmu. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. Nanti kita sama-sama, Guru Nur, sama-sama ya. Nanti kita lanjutkan di grup ya. Saya bagikan linknya malam ini untuk mengakses apa namanya, apa yang kemudian bisa diambil gitu ya. Oke, sama-sama Guru. Masya Allah berkah selalu dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Coba saya ini dulu nih, foto dulu yang ada ya. Kalau mau buka boleh satu dua tiga. Wah, ada Guru Hasan. Satu dua tiga. Insya Allah. Yang ada aja dulu. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah. Guru Syarif dari Donggala, ya Allah. Makasih banyak. Wah, udah jam berapa di sana? Kangen ke Donggala nih, makan durian sana. Masya Allah. Di sini durian ini apa? Lagi musim ya. Baik, saya tutup ya. Sudah malam. Terima kasih banyak. Semoga istirahat dan apa sehat selalu. Diberkahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.